warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi madamatil ard was sama. Amma ba'du, ayuhas sadat sadatuna al-a'izza wal fudala. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para kiai, para asatid wa asatidah, para ibu nyai, juga tidak ketinggalan bid'atul Mustafa, sempalan darah daging baginda Nabi SAW yang banyak dipanggil dengan kalimah Habib atau jamaknya Habaib. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat kami, cinta kami, takdim kita, ikhtiram kita kepada para beliau. Bagaimana tidak, al-ulama mendapat predikat fadl dari Allah, dijadikan hamba Allah yang mewarisi ilmunya para nabi. Yang kedua, sempalan-sempalan darah daging baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyah atau dikenal itratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kapolda Metro, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kami banggakan. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Depok ya, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, bapak-bapak dari kepala kelurahan atau kepala desa. Di sini tidak mungkin kalau kepala desa, kepala kelurahan, Pak RT RW, dan yang saya hormati para takmir, muallim yang selalu kami banggakan, panitia penyelenggara dalam rangka tausiah kebangsaan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tausiah kebangsaan tidak mungkin akan meninggalkan sejarah, karena bangsa ini semakin maju, semakin dewasa, tidak mungkin akan meninggalkan sejarah.
bila mana umat ini atau bangsa ini sudah melalaikan atau melupakan sejarah, akan kehilangan jati dirinya sehingga melupakan pendiri sesepuh bangsa ini. Akibatnya menjadi umat atau menjadi bangsa yang mudah digoyahkan. Dari itu, dengan tausiah kebangsaan akan menguak, khususnya di negeri tercinta ini, Indonesia. Saya sangat kagum yang tidak ada henti-hentinya mengagumi apa yang ada di Indonesia ini. Kekaguman pertama bukan masalah subur makmurnya. Kalau subur makmur jelas. Belanda masuk ke Indonesia karena hijau. Yang kedua, Indonesia sangat strategis. Dan Indonesia potensi. Timur Tengah pun walaupun kelihatannya padang pasir, mempunyai kunci yang istimewa adalah minyaknya. Keistimewaan antar Hadramiyah Yaman khususnya Tarim, Sewun, Garat, Masileh, Inat, Quraidah, Wadi Ahmad, Gidun, Sibam, dan lain sebagainya. Disitulah tempat-tempat para aulia yang luar biasa. Ada satu makam, komplek makam disebut Zambal. Ini yang di atas itu siapa ini? Di kuburan makom Zambal tidak terlepas 80 wali aktob yang dimakomkan di Zambal. Kalau turun sedikit di situ ada namanya makom Furet. Di situ ada makbarah jumlahnya 8.000. Semuanya wali minal auliyaillah wa kulluhum yahfadunal Quran. 8.000 aulia rata-rata hafidul Quran. Belum akdar. Luar biasa. Tapi saya di Indonesia menemukan yang luar biasa. Saya cerita Pulau Jawa dahulu sebelum Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Indonesia kita ambil Pulau Jawa dahulu. Tinggal kita mau mencatat, mempelajari mutiara-mutiara yang menghias, memagari Pulau Jawa ini sangat luar biasa. Di antaranya
dari mulai Banten, Merak, sudah ada di atas tebing itu Maqamatil Aulia. Di Bantennya Maulana Hasanuddin, di Cikaduen tidak jauh Maulana Mansur, tidak jauh di Pekalangan, di situ ada makom Maulana Yusuf, cucu Maulana Syarif Hidayatullah, terkenal Kanjeng Sunan Gunung Jati, meninggal pada tahun 1568 atau bertepatan 990 Hijriah. Putranya namanya Maulana Hasanuddin. Beliau wafat pada tahun 1570 Masehi atau 992 Hijriah. Diteruskan oleh generasinya Sayyidi Syekh Muhammad Yusuf. Setelah wafat ayahandanya memimpin 10 tahun, Maulana Yusuf meninggal pada tahun 1580, bertepatan tahun 1002 Hijriah. Kita tarik lagi makam panjang seorang ulama besar di Tangerang. Tarik lagi di Pantura, Jakarta. Di situ yang paling tertua dimakamkan di Kampung Badan, As-Sayyid Muhammad bin Umar Al-Qudsi, meninggal pada tahun 1117. Dilanjutkan oleh generasinya Al-Imam Ali bin Abdurrahman Ba'alawi, meninggal pada tahun 1121. Tidak jauh dari makam tersebut yang terkenal sekali dengan panggilan Keramat Luar Batang, yang meninggal pada tahun 1168, bertepatan 1756 menghitung tahun terpaut. Sejarah cukup membuktikan. Kita tarik kembali lebih ke timur, Syekh Kura, Kerawang. Terus kita tarik daerah Indramayu, beberapa ulama-ulama di situ, di antaranya Al-Allamah Sayyidi Syekh Sampun Dadap, berasal dari Demak. Kiai Yusuf, Kiai Hasan Qudsi, berasal dari Banten. Belum habaibnya Al-Habib Umar bin Toha bin Yahya, Al-Habib Syekh bin Ahmad bin Yahya, Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Kaf, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Sagaf, dan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Ba'bud, dan yang waliullah Syekh Ahmad Basalamah. Tarik lagi ke timur, Maulana Syarif Hidayatullah, Sedatul Kafi, sampai kita ke Banyuwangi ada makam yang terkenal, Syekh Ibrahim Bauzir. Setiap
kapal yang mau melaut mencari ikan atau kayu mesti ziarah dulu ke makam Syekh Ibrahim Bahuzir. Saya belum menceritakan selatan. Jalur selatan kita ambil Sayyidi Syekh Muhyiddin Pamijahan. Siapa yang tidak kenal beliau? Seorang mursyid besar dalam dunia ilmu tarekat, murid daripada Sayyidi Syekh Abdul Rauf Singkal. Kita tarik ke selatan dan ke timur, di atas tebing Parangtritis, Sayyidi Syekh Muhammad Yusuf Al-Maghribi. Jadi kalau kita sebut satu persatu para bapak, para ibu, jadi Pulau Jawa Indonesia pada umumnya tidak makmur karena subur tumbuh-tumbuhannya saja, tapi kaya atas aulia ilah yang ada di Indonesia ini. Mestinya kami bersyukur. Karena apa? Lopian, cermin, tuntunan di Pulau Jawa ini sangat menyolok mata. Tinggal kita mau mempelajari atau tidak. Itu diantaranya. Dan masih banyak lagi kiai-kiai di Cirebon sampai ke Banten, sampai ke Jawa Timur, pendiri pesantren yang cukup umurnya ratusan tahun. Kira-kiranya menjadi kebanggaan kita atau tidak? Dengan adanya tanaman-tanaman orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan di sisi Allah ya, di hadapan Allah hadratillah. Luar biasa. Dari mana asal usul beliau? Supaya sedikit memahami, kan tidak ada salahnya. Di zaman Sayyidina Rasul, beliau mempunyai putri yang luar biasa bernama Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa turunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dari anak lelakinya? Karena kefanatikan dunia Arab terhadap anak lelakinya luar biasa. Kalau tidak mempunyai anak lelaki disebut abtar. Rasulullah pun pernah diejek karena tidak mempunyai anak lelaki yang hidup, disebut abtar. Dijawab langsung oleh Allah Ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Yang mengatakan Rasulullah abtar, dialah sendiri yang abtar. Itu maksudnya. Dan mengapa anak turun baginda Nabi diturunkan dari anak perempuannya? Jawaban kepada dunia Arab, karena orang-orang Arab tempo dulu telah fanatik sekali terhadap anak lelakinya, hingga pada waktu zaman jahiliyah kalau mempunyai anak perempuan dikubur hidup-hidup. Maka Allah Ta'ala menjawab dengan turunan baginda Nabi, sampai Rasulullah bersabda, kullu bani anbiya yantami ila abihi
setiap keturunan Nabi adalah diturunkan dari anak lelakinya. Rasulullah terus menyambung, illa ibnati Fatimah wa Ali, terkecuali aku, turunanku diturunkan dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa radhiyallahu ta'ala anhu.